gimana teman-teman bisa melunasi hutang ratusan juta, bahkan hutang hingga miliaran. Memang sih, untuk melunasinya ada beberapa step by step atau langkah demi langkah yang harus dilalui. Dan di video ini saya bongkar apa saja yang harus dilalui biar hutang bisa 100% bisa lunas. Cara melunasi hutang 100 juta kurang dari 1 tahun. Tonton hingga selesai. Kalau teman-teman membuka YouTube lalu mengetik kata kunci cara melunasi hutang gitu, teman-teman bakal mendapatkan banyak banget video biar hutang teman-teman bisa lunas. Ada video yang nunjukin dengan amalan tertentu, ada juga dengan memberikan cara berwirausaha seperti dengan jualan entah secara konvensional atau secara online sehingga penghasilan bisa bertambah. Dan ujung-ujungnya bisa buat melunasi hutang. Ada banyak lah macamnya. Di video kali ini saya akan berbagi ilmu tentang kewirausahaan. Jadi tentang wira swasta. Jadi tentang gimana kita bisa melunasi hutang dengan cara kita memahami konsep datangnya rezeki itu gimana. Sehingga kalau kita tahu cara dapetin rezeki, khususnya rezeki berupa materi, kita dapetin uang untuk melunasi hutang. Di sini ada beberapa langkah agar hutang teman-teman itu bisa lunas. Oke, langsung aja mari kita bahas apa saja langkah-langkahnya. Nah, yang pertama adalah dengan menghitung secara menyeluruh jumlah hutang yang dimiliki teman-teman. Nah, di poin pertama yang harus teman-teman lakukan adalah dengan menghitung seberapa banyak total tanggungan hutang teman-teman. Apa saja hutangnya itu di-list, dicatat, dihitung secara detail, menyeluruh, dan lengkap. Misalnya punya hutang dari bank A senilai 20 juta, dari bank B punya hutang 50 juta, total hutang cicilan sepeda motor masih 15 juta, punya hutang ke teman 10 juta, dan seterusnya. Semuanya dicatat hingga anggap saja sebagai contoh teman-teman punya hutang senilai 100 juta rupiah. Anggap saja. Cara melunasinya gimana? Oke, mari kita beranjak ke langkah yang kedua. Nah, selanjutnya, pada langkah yang kedua adalah dengan menghitung aset. Nah, langkah kedua adalah dengan menghitung total nilai aset yang dipunya. Misal hutang 100 juta, asetnya 50 juta. Berarti kan total hutangnya kan 50 juta, ya kan? Misal punya sepeda motor, anggap aja nilainya 20 juta. Terus punya laptop 5 juta, punya jam tangan 100 ribu, punya apalagi ditulis sehingga total hutang bersihnya kalau misal hutang 100 juta dengan aset 50 juta kan berarti hutang bersihnya 50 juta, iya kan? Nah, minimal kita harus berikhtiar semaksimal mungkin gimana kita bisa punya 50 juta buat melunasi total hutang bersih kita. Jadi dengan menjual aset senilai 50 juta plus mendapatkan uang 50 juta, hutang yang senilai 100 juta itu bisa lunas. Nah, paham ya sampai sini? Syukur-syukur kita bisa ikhtiar buat dapetin uang 100 juta. Sehingga kita bisa melunasi hutangnya tanpa menjual aset yang kita miliki. Nah, lalu pertanyaannya adalah gimana caranya? Iya nggak? Nah, penjabarannya akan saya jelasin di langkah yang ketiga. Nah, selanjutnya langkah yang ketiga yang perlu kita pelajari di sini adalah tentang funneling. Nah, funneling itu apa, Mas? Nah, jadi penjelasannya seperti ini. Funneling itu ibaratnya corong. Jadi misalnya kita dengan target hutang 100 juta, berarti kan gimana caranya kita bisa melunasi hutang 100 juta. Nah, kita bisa melunasinya dengan memahami ilmu funneling. Misalnya aja kita jualan produk apapun ya, bisa kosmetik, alat kesehatan, obat herbal, dan sebagainya. Kita jualan dengan profit 50.000 per piece-nya. Nah, kalau target ngumpulin uang 100 juta, berarti harus jualan berapa piece? 100 juta yaitu total hutangnya dibagi 50.000 yang berarti profit per piece-nya sama dengan 2000 piece. Nah, jadi kalau kita bisa jualan produk dengan profit 50.000 per piece sebanyak 2000 piece, kita bakal dapetin uang 100 juta sehingga hutang 100 juta kita itu bisa lunas, iya kan? Sederhananya kan seperti itu, ya enggak? Mungkin teman-teman bakal bertanya-tanya, jualan 2000 piece kan ya enggak gampang, Mas. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Iya kan? Jualan sebanyak itu kan ya susah. Nah, untuk itulah kita pakai corong. Nah, untuk itulah kita pakai yang namanya funneling. Nah, jadi funneling seperti ini. Jadi misalnya corong seperti ini. Misalnya aja kalau kita jualan secara online ya. Jadi misalnya kalau kita menawarkan produk secara online, entah lewat WhatsApp atau Facebook kepada 100.000 orang. Kan ya nggak semuanya orang beli kan. Pasti ada yang tanya-tanya dulu, pasti ada yang beli, ada yang enggak. Kan ya gitu kan, namanya juga jualan kan. Ada orang yang tertarik, ada yang nggak tertarik. Nah, misal kita nawarin ke 100.000 orang. Bisa aja yang tertarik itu 10.000. Misalnya tertarik tuh ya tanya harganya berapa, spek produknya apa gitu. Manfaatnya buat dia apa, dan seterusnya. Nah, selanjutnya, nggak semua orang yang tertarik itu sampai minta nomor rekening kan. Nah, pasti ada yang tanya-tanya doang. Misalnya aja yang minta rekening itu 6.000 orang. Nah, yang beli atau yang benar-benar transfer itu misalnya sepertiganya. Kan berarti 2.000 orang. Jadi funneling yang saya maksud itu kayak gini.
Jadi jualan itu ada alurnya, ada targetnya gitu. Ada prosesnya melalui dari tahap ke tahap. Nah, selanjutnya adalah gimana melakukan penawaran ke 100.000 orang. Iya kan? Nah, jawabannya adalah dengan melalui online. Karena dengan kekuatan internet kita bisa menjangkau banyak sekali orang dengan waktu yang relatif cepat gitu. Kenapa kok relatif cepat? Ya soalnya kalau misalnya kita dengan menggunakan metode yang konvensional, misalnya kita menawarkan dari rumah ke rumah, itu kan butuhkan waktu yang sangat panjang dan sangat lama, iya enggak? Tetapi dengan internet waktu itu bisa relatif lebih cepat gitu. Misalnya aja kamu jualan di Facebook, di status Facebook. Dengan jualan di status Facebook, misalnya dengan jumlah teman 3.000 orang, paling yang lihat statusmu 500 orang. Terus yang tertarik misalnya aja 100 orang. Terus yang beli misalnya 30 orang. Nah, misalnya aja dengan keuntungan 50.000, kan ya lumayan bisa dapetin uang berapa tuh? 50.000 kali 30 sama dengan 1.500.000 dari jualan lewat status Facebook. Ini misalnya ya. Belum lagi kalau jualan lewat grup Facebook dengan yang jumlah membernya itu yang banyak gitu kan. Misalnya aja jualan ke grup Facebook yang jumlah membernya itu 100.000, 200.000 atau bahkan 500.000. Misalnya yang tertarik 2.000 orang, terus yang mau transfer 600 orang, terus yang transfer 200 orang. Funnelingnya gitu. Kan ya lumayan, misal jualan di satu grup Facebook bisa jualan 200 piece dari 2 orang customer, bisa jualan 200 piece dari 200 orang customer. Berarti kan total keuntungannya berapa? 50.000 kali 200 sama dengan 10 juta dari jualan di satu grup Facebook. Lumayan kan? Kalau jualan di 5 grup Facebook, 10 grup Facebook, 50 grup Facebook, 1000 grup Facebook misalnya. Nah, bisa dihitung sendiri kan potensi penghasilannya berapa. Itu baru grup Facebook. Belum lagi kalau kita jualan juga di marketplace Facebook. Karena jualan di Facebook Marketplace itu ya gurih juga potensinya. Bahkan teman saya dapat penghasilan 7 hingga 10 juta loh bersih itu sebulannya. Hanya dengan jualan di Marketplace Facebook. Kan ya lumayan banget kan ya. Misal profit sebulan 10 juta kan ya nggak sampai setahun bisa melunasi utang 100 juta. Iya kan? Memang sih konsep seperti ini ya teori lah. Tapi kan alur jualan emang seperti ini. Saya jualan online juga udah lama dan alurnya ya seperti ini gitu. Orang jualan online tuh pasti nge-funnel proses jualannya sehingga bisa lebih terukur. Jadi yang bisa teman-teman pelajari di video ini adalah tentang konsep funneling dan gurihnya potensi jualan secara online. Di Facebook, jualan di marketplace, jualan di iklan baris, dan lain-lain gitu. Karena dengan jualan secara online aja, asal dilakukan secara konsisten, bisa kok kita melunasi utang 100 juta dalam waktu kurang dari 1 tahun gitu. Ya pasti kita membutuhkan waktu untuk trial dan error ya. Misalnya aja kita membutuhkan proses buat jualan dengan produk yang tepat kepada orang yang tepat, kita jualan dengan membangun sistemnya seperti apa, atau misalnya kalau jualannya emang lagi kenceng gimana kita handle karyawan kayak gitu kan juga perlu kita pelajari juga gitu. Tapi kan memang dengan cara berwirausaha atau wira swasta kan emang hutang itu bisa cepet teratasi gitu. Soalnya kan kita mainnya itu di faktor kali gitu. Kalau emang kita jualannya banyak, ya kita bisa dapat penghasilan yang cepat dalam waktu yang relatif singkat daripada kita menjadi pegawai misalnya gaji UMR gitu kan lebih lama. Jangan lupa subscribe biar tahu kalau ada update video yang terbaru. Oke, terima kasih.